Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia.
marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenarnya takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Takwa kepada Allah berarti kita ini mempunyai tujuan dunia akhirat yang bahagia dua-duanya. Berarti di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, semuanya kita ini untuk mencapainya. Bahagia secara lahiriah, bahagia secara batiniah. Bahagia di alam dunia ini saatnya sebentar, hanya beberapa tahun saja, barangkali puluhan tahun, yang ratusan tahun sudah jarang ditemukan. Kalau alam akhirat adalah alam baka, alam tetap, alam kekal selamanya, tidak pernah penghuni. Berarti kalau kita ini menghadapi kehidupan di dunia yang sifatnya sementara ini, berarti bekalnya tidak perlu terlalu banyak. Artinya yang penting bagaimana dalam perjalanan dunia ini cukup begitu saja. Kalau sekarang ini mendekati menghadapi perjalanan akhirat, karena adalah alam baka, alam kekal, alam selamanya, tidak mengenal penghujung dan sebagainya, otomatis mempersiapkan amal ibadah kita yang sebanyak-banyaknya. Hal yang semacam demikian ini hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Kita mengejar akhirat bukanlah sekarang harus meninggalkan dunia. Karena kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Izzud dunia bil mal." Kehormatan di dunia ini juga harus didukung dengan harta. Kemudian wa izzul akhirati bisolihil amali. Sedangkan kebahagiaan di dalam akhirat ini harus didukung dengan amal-amal yang soleh. Kalau di dunia harta benda ini harus mendukungnya supaya kita ini bisa bertahan hidup, berarti makan, minum, sandang, pangan dan sebagainya diperlukan. Kalau sekarang ini untuk menghadapi akhirat, bagaimana solihil amal, amal yang baik ini sangatlah diperlukan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kalau kita menghadapi kehidupan yang namanya akhirat yang kekal selamanya, otomatis persiapan dari dunia ini kita harus matang, harus lengkap, harus ada dan sebagainya. Tentunya sekalipun dunia itu sendiri merupakan kepentingan, katanya Nabi, izzul mali, izzul dunia bil mali, sedangkan kehormatan dunia harus didukung dengan harta dan sebagainya. Maka dari itu hadirin jamaah sholat Jumat, marilah bagaimana kita ini mendapatkan harta benda yang halal. Karena harta benda ini kalau sudah makanan ini haram, maka sesuatu nasi akan menghambat ibadah kita selama 40 hari. Kalau sekarang ini satu piring, itulah berarti hambatan kita mungkin 1 tahun, 1 bulan, 10 hari. Kalau sepiring itu berarti sekarang ini 10 suap. Ini berarti bahagianya kita sekalian ini sangat sulit kalau kita ini barang-barang yang haram. Sebaliknya juga begitu sekarang ini, pakaian yang kita pakai sehari-harinya ini, kalaulah dari pakaian ini ada spesial uang yang digunakan dari barang haram, sekalipun yang 99% ini halal, semuanya ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah. Kalau makanan dan minuman ini ada dari barang haram, kemudian sekarang ini menjadikan manusia itu mempunyai daging dari barang haram, maka api neraka lebih berhak untuk memakannya daging itu yang tumbuh dari barang haram. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, karena kita ini tidak lepas daripada dunia, daripada harta dan sebagainya. Harta ini sebenarnya banyak aneka ragam. Datangnya ini banyak sekali. Malahan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta ini pertama kali adalah jaminan dari Allah.
Artinya sekarang ini bekerja atau tidak bekerja, yang namanya rezeki ini tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tak satu pun binatang yang melata di muka bumi ini terkecuali rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian kita ini, semuanya kita ini ada sebagian beberapa persen yang rezekinya memang sudah dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, hartanya kita itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena hasilnya usaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan sesungguhnya bagi manusia itu tidak bisa dimiliki sesuatu terkecuali masa apa yang telah ia usahakan. Kalau ia berusaha, ia akan mendapatkan sesuatu. Malahan perintah Allah, "Wa huzzi ilaiki bijitin nakhla tusakin alaiki rutaban janiyya." Maryam, goyang pokok kurma itu supaya berjatuhan buah-buah yang matang itu untuk memakan kamu dengan anak-anak kamu. Ini perintah Allah kepada Siti Maryam. Berarti hambanya yang mulia, yang waliullah, ibu daripada Nabi Isa, ingin makan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahuzi, berusaha goyang pokok kurma itu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang sekiranya bisa datang itu karena adanya usaha dari kita. Yang nomor 3 adalah rizki karena bersyukur. Bersyukur ini sangatlah penting. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur supaya akan saya tambah. Jadi rezeki ini bisa bertambah karena adanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan ancaman dari Allah, "Wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kamu itu kufur, ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, awas siksaku sangat berat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur untuk mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 sekarang ini, rezeki itu datangnya dari takwa. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan keluar oleh Allah, akan diberikan solusi oleh Allah. Malahan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari perkiraan, dari jalan yang tidak ia duga-duga. Tahu-tahu datang barokahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki itu akan berdatangan. Tidak diduga-duga datangnya dari mana dan sebagainya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki itu bisa datang karena istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti namanya manusia ini pasti banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya istighfar, minta ampun, mengakui kalau kita ini banyak salah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah taala akan turunkan rezeki. Firman Allah menirukan ucapan Nabiullah Nuh alaihissalam, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bermintalah ampun kalian semua kepada Allah. Kalaulah kamu mendapat permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, yusi sama alaikum midrara. Allah taala akan turunkan air hujan dari atas langit yang begitu deras. Malah wa yumdikum bi amwalin, Allah taala akan berikan harta benda yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, rezeki ini bisa datang karena pernikahan. Orang melakukan pernikahan tidak punya uang dan sebagainya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir karena kita melakukan pernikahan ini menjadi orang miskin dan sebagainya. Jangan. Kenapa? Wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dari sebelumnya, wa anjul ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Kawinkan bujangan-bujangan itu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang para bujangan itu iyakunu fuqara, fakir, tidak punya apa-apa dan sebagainya, yughnihimullahu, Allah taala cukupkan, Allah taala kayakan, min fadlihi, semuanya itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin semuanya ini adalah Al-Qur'an dan sebagainya. Kemudian hadirin jamaah
Jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Yang nomor 7 ini rezeki yang datangnya daripada anak dan sebagainya. Anak ini jangan dikira membawa petaka, membawa bencana dan sebagainya. Tidak mempunyai rezeki karena anak, banyak anak akan bahaya, tidak makan dan tidak minum. Jangan. Kenapa? Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena pada zaman jahiliyah sudah terbiasa orang yang takut kelaparan karena punya anak dan sebagainya, anaknya dibunuh dan sebagainya. Bahkan perempuan dibunuh hidup-hidup dan sebagainya. Ada yang semacam demikian. Apa kata Allah? Allah Ta'ala melarang untuk membunuh anak-anaknya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Saya yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu, wahai orang tua. Jangan khawatir, mempunyai anak itu, rezekinya anak itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak menutup kemungkinan orang tua ini numpang kehidupannya dengan anak, karena anak yang telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki ini akan datang yang nomor 8 ini, rezeki yang karena datangnya dari sedekah. Sedekah itu kita memberikan sedekah sebenarnya bukan untuk merupakan pengeluaran, malahan kita ini bersedekah kepada pihak lain, terlebih kepada masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah pemasukan untuk akhirat yang kita keluarkan dari goceng, yang kita keluarkan dari saku dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah merupakan pengeluaran itu merupakan menjadi pemasukan untuk akhirat, dan ini akan menimbulkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu." Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah itu berarti memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada Allah. Allah Ta'ala akan bayar dengan pembayaran yang lebih besar. Malahan kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istanzilul rizqa bis-shadaqati." Carilah, usahakanlah datangnya rezeki, turunnya rezeki dari atas langit. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, bis-shadaqati, dengan cara memberikan sedekah. Dengan memberikan sedekah itu, bukanlah sedekah itu akan mengurangi harta benda. Malahan sabda baginda Rasul yang lain itu, "Mana koso shadaqatun malah." Tidak akan mana koso malun bisodaqatin. Harta benda tidak akan berkurang karena sebab disedekahkan, tidak. Malahan sekarang ini katanya baginda Rasul tadi, dengan mengeluarkan sedekah maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan harta benda sebagai pengganti daripada sedekah itu sendiri. Malahan setiap manusia ini ada yang mengawal dua malaikat, yang satunya di sebelah kanan, yang satunya di sebelah kiri. Artinya yang sebelah kanan ini setiap hari mengatakan, "Ya Allah, gantikanlah apa yang mereka berikan." Kemudian yang bagian kiri ini, "Ya Allah, rusaklah harta benda mereka yang tidak mau mengeluarkan." Jadi orang yang mengeluarkan hartanya itu didoakan oleh malaikat yang mengawal di bagian kanan ini, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat sudah pasti dikabulkan oleh Allah. Malaikat yang sebelahnya, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau akan merusak harta benda orang yang pelit, yang tidak mau memberikan harta bendanya." Mungkin selanjutnya adalah barangkali orang yang memberikan rezeki ini karena doa inilah ud'uni astajib lakum. Kemudian mintalah kamu semua kepada saya, akan saya kabulkan. Warzuqni rizqan halalan thayyiban. Mintalah kita ini kepada Allah. Kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami rezeki dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyiban." Ini akan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, barangkali rezeki ini akan datang dengan barokahnya sholawat. Marilah kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama pada bulan ini adalah bulan Rajab, tanggal berapa sekarang ini. Kalau kita ini memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah rezeki kita ini akan tambah banyak. Rasulullah mengatakan, "Man asrat alaihi hajatun falyukfir bis sholati alaihi." Barang siapa yang kesulitan di dalam rezeki dan lain sebagainya, perbanyaklah sholawat kepada saya. Karena sholawat kepada saya ini diantaranya adalah
tukshiful humum, akan menghilangkan beberapa kesusahan, wal humum wal huruf, kesusahan yang lalu, kesusahan yang sekarang, kesusahan yang akan datang. Di antaranya adalah wa tukaffirul arzaqo. Salawat ini akan mendapatkan tambahan sedekah, tambahan harta benda, rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Selain wa tuqul hawaid, yang namanya salawat ini insya Allah akan qabil hajah, sukses apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan semua kita ini apa yang kita inginkan dunia akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Inna sanal kalami wa fi ghandi wa bi kalamullahi dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa fi qawlihi yarkadil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma tarawunna 'ainal yaqin thumma tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Alhamdulillah bi wa rahmatullahi wa barakatuh. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun bi nadhri fadlun bi qabl amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara ma nadhar wa hafizu ala ta'ati wa huzur bi ma'ani wal jama'ah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin wa dafihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتبعين العشرة الكرام وعن سائر النبيين أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم لا تجعل لأحد منكم بالأغلال ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم
بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل